Nah, udah 5 minggu kita berjalan, saya sudah membagikan 5 skill yang wajib Anda pelajari di network marketing. Yang pertama itu tentang personal development. Berapa buku yang Anda baca setiap bulan, podcast apa yang Anda dengar setiap hari, supaya Anda semakin lama semakin punya kepercayaan diri berhadapan dengan prospek di online, offline juga, karena kita punya skillnya. Kedua adalah content creation. Yang ketiga, connecting with new people. Ada ratusan juta orang di luar sana sebenarnya pengen beli produk Anda, pengen join di bisnis Anda, cuman mereka nggak nemukan Anda, dia nggak tahu Anda di mana. Nah, itulah gunanya sosial media. Paham ya teman-teman ya? Yang empat, mulai posting komen di postingan orang. Yang kelima, asking question, the right question. Dapat nggak Anda gambarannya, big picture yang saya bagikan tadi itu dari 5 skill yang sudah saya ajarkan sama Anda. Jadi kamu jangan pernah ngajari orang sesuatu yang kamu tidak lakukan. Jadi kelemahan banyak di network marketing itu adalah ketika dia berusaha untuk melakukan duplikasi bahasanya, tapi dia sendiri tidak melakukan. Kan itu jadi satu problem. Tapi dibungkus dengan berbagai alasan mungkin. Oh, saya mau fokus membina tim aja, coach. Saya nggak lagi mau cari orang baru biar saya... Bukan. Itu alasan aja, karena kamu lebih mudah kamu rasa membantu tim daripada mencari orang baru dan prospek sendiri. Itu aja sebenarnya. Nah, itu yang terjadi. Saya tuh mau teman-teman tuh memahami konsep daripada duplikasi dan leadership itu sendiri. Leader by example, itulah seorang leader. Artinya kamu melakukan, kamu contohkan kepada tim kamu apa yang kamu lakukan. Dia akan melakukan apa yang kamu contohkan. Tapi kalau kamu nggak contohkan, mereka juga bingung. Betul nggak sih? Apalagi cuma kalimat motivasi aja gitu. Motivasi yang kamu habis nonton dari YouTube atau baca dari buku atau yang kamu hafal-hafal gitu. What for gitu. Sama seperti personal branding itu, semakin kamu dikenal orang, dilihat orang, semakin sering dilihat orang kamu, orang semakin kenal, semakin penasaran, semakin trust. Itu gunanya kita bikin secara konsisten. Nah, kita masuk yang keenam ya. Yang keenam, qualifying people. Kita itu sebenarnya perlu mengkualifikasi. Kalau doktrin dulu di industri sales ataupun network marketing itu kan siapapun yang bernafas bisa kita prospek. Siapapun yang punya KTP bisa kita prospek. Dan mungkin sampai sekarang masih banyak orang yang punya pikiran begitu. Pokoknya semua jadi prospek. Tapi Anda harus tahu, ada yang kepoers, kepo. Ada yang serius. Kepoers itu orang yang selalu pengen tahu apa yang kamu lakukan. Bisnismu apa, produkmu apa. Tapi gimana pun caranya kamu, mau sukses pun kamu nunjukin apa yang kamu raih, dia nggak akan join, dia nggak beli produk kamu. Itu orang kepo tuh. Yang kedua ada tipe serius. Orang yang serius itu orang yang sadar betul dia butuh solusi untuk problem yang mereka hadapi gitu loh. Pengen menurunkan berat badan, pengen extra income. Apalagi kalau orang yang datang ke konten Anda, dia nanya tentang bisnis apa yang sedang Anda kerjakan. Kamu bisa qualifying mereka dari situ. Jadi harus dikualifikasi dulu. Dengan Anda mengkualifikasi orang tersebut, Anda semakin dapat banyak informasi. Semakin tahu Anda sebenarnya orang ini serius apa enggak. Jadi kita nggak nebak-nebak. Bisnis kita ini bukan bisnis untung-untungan saja, tapi bisnis yang bisa kita metodekan, bisa kita bikin step by step-nya. Banyak cara loh mengkualifikasi. Apakah dia cuma tertarik dengan produk, menjadi customer saja? Apakah dia suka bisnis dan produknya? Apakah dia cuma menjadi reseller? Nggak semua orang itu cocok dengan bisnismu. Kita harus gali sampai dalam ya. Semakin dalam informasi yang data Anda dapat, semakin bagus. Jadi misalkan, Bang Indra, aku pengen dong jago closing, katanya gitu. Dari sosial media. Saya tanya, kenapa? Saya bilang, why? Ya karena aku udah 6 bulan nggak closing. Ya, terus kenapa? Buat apa? Ya supaya aku dapat komisi dong, Bang. Aku kan mau bayar listrik, bayar uang sekolah anak. Jadi digali terus gitu. Biasanya kalau orang yang serius, dia akan menjawab dengan serius. Betul nggak sih? Tapi kalau orang nggak serius, ketika kamu tanya aja, mau dapat, emang kamu kenapa tertarik sama produk saya? Ya aku pengen tahu aja gitu. Kan seharusnya kan nggak seperti itu. Atau kalau mau bisnis dia, kenapa kamu tertarik dengan bisnis ini? Ya saya pengen dapat extra income. Berapa besar extra income yang kamu butuhkan? Ya saya dapat 10 juta aja sebulan, udah syukur kali. Alhamdulillah Bang. Oke. Dan berapa waktu yang kamu punya untuk mendapatkan 10 juta itu? Ya saya sih nggak ada waktu. Menurut kamu cocok nggak? Dia pengen dapat 10 juta, tapi dia nggak punya waktu untuk ngerjakannya. Orang itu kepoers atau serius? Jadi kalau yang serius itu, ketika Anda gali lebih dalam, why, Anda tanya, dia pasti jawab. Jadi cara kamu itu seperti seorang konsultan. Bertanya, dan memberi solusi. Mau nanya,
Kalau misalnya kayak konten yang disediakan oleh perusahaan langsung kita posting gitu, boleh gak ya? Karena gini, kecenderungan konten dari perusahaan itu biasanya semua kan hard selling, ya gambar produk lah, jualan lah kan gitu kan. Padahal tujuan kita di sosial media adalah membangun kolam dulu, membangun community yang punya persamaan atau ketertarikan yang sama gitu. Dari sosial media itu Anda membuat konten-konten yang punya value, punya manfaat seperti tips dan juga edukasi. Jadi saya nggak bilang benar, salah, bisa, enggak. Ya kalau kamu mau posting, posting aja. Nggak ada yang larang. Emang aku ngelarang? Nggak ada aku larang. Tapi kalau nanya seperti ini, saya kasih pendapat saya. Dan untuk membuktikan mana yang cocok buat kamu, bukan pendapat saya benar atau salah, ya kamu tes aja. Ya, bagi teman-teman yang masih ragu-ragu, tes aja. Berarti, Coach, kalau di satu konten itu banyak yang like dan komen, kita bikin konten yang seperti itu ya? Ya iyalah, segitu. Tinggal kita ganti-ganti. Misalkan kita kasih tips tentang diet, banyak yang nonton. Ini kali ini video. Besok kita bikin bentuk tulisan. Nanti besok kita bikin bentuk interview. Menginterview tim kita. Atau cari yang pakar, dokter atau apa gitu. Kan gitu. Berarti kan kita kasih edukasi kepada audiens kita. Nah, boleh gak ya kalau kayak contoh dalam 1 minggu 5 kali edukasi, terus 1 kali itu kita lebih ke hard selling seperti itu. Tes saja. Pokoknya apapun itu tes saja. Kalau memang works, lakukan terus. Tapi kalau nggak works, ya jangan lakukan lagi. Jadi bukan boleh atau enggak, tes saja. Nah, saran saya gini nih. Ketika kamu sudah bikin konten edukasi di Reels, di TikTok ataupun di apa namanya di Facebook, tapi hari kedua kamu mau semi hard selling, boleh, tapi kalau kamu buatnya di story. Karena story itu yang view itu adalah orang-orang yang follow kamu biasanya. Nah, misalkan nih, jualan suplemen. Kalau kamu misalkan di story, ya tiap hari aja kamu minum suplemen gitu, tutup aja mereknya gitu. Atau kamu lagi misalkan serbuk dia kamu kocok gitu. Itu boleh tutup aja mereknya, warnanya aja kelihatan gitu. Itu paling justru saya anjurkan. Kalau skincare, kan gampang kali kalau serum. Pagi-pagi atau malam-malam di story buat aja kamu pakai gini kan. Angkat serumnya gitu kan, tapi tutup mereknya. Bisa kan? Tujuannya orang biar kepo gitu loh.